warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari tim server printer PBL TRPL 414 mata kuliah pengembangan startup digital. Izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami. Ada Elsa Marina Silalahi, Ramadan Basunawan, yaitu saya sendiri, Alif Zidan Rizky Fadila, Maulana Arianto, Jorsanto Ardian Sinaga, Muhammad Raihan Putra Hasbi, Ahmad Rafi Hasibuan. Hari ini kami akan membahas serangkaian topik penting terkait dengan pengembangan produk, termasuk konsep produk manajemen, minimum viable product atau MVP, bagaimana menemukan dan memvalidasi ide bisnis, serta cara efektif memasuki pasar melalui go-to-market strategi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan konsep produk manajemen. Apa itu produk manajemen? Produk manajemen adalah peran yang sangat penting dalam setiap siklus hidup produk. Seorang produk manager bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, hingga peluncuran dan evaluasi produk. Mereka bertindak sebagai penjembatan antara tim teknis, desain, dan bisnis. Tujuannya adalah memastikan produk memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus mencapai target bisnis. Apa itu tugas utama produk manajemen? Tugasnya yaitu menentukan arah pengembang produk jangka panjang, memahami kebutuhan pelanggan melalui riset pasar dan analisis data, kolaborasi dengan tim desain, pengembang, dan pemasaran. 4. Memastikan proses peluncuran serta berjalan sesuai rencana. Menganalisis kinerja produk untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Tips mendapatkan pekerjaan sebagai product manager: 1. Pelajari secara mendalam. 2. Cari mentor. 3. Bangun jaringan. 4. Tunjukkan minat Anda. Dan 5. Fokus pada hasil. Tips mendapatkan pekerjaan sebagai product manager. Bagi Anda yang tertarik menjadi product manager, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mempersiapkan diri. Pertama, bacalah buku dan artikel tentang produk manajemen. Yang kedua, cari seseorang yang sudah berpengalaman sebagai product manager untuk membimbing Anda. Yang ketiga, perluas jaringan profesional karena networking sangat berpengaruh dalam karir ini. Keempat, saat melamar pekerjaan, tunjukkan ketertarikan yang besar pada bidang ini. Yang kelima, tekankan hasil yang telah Anda capai di pekerjaan sebelumnya saat menulis resume. Next, saya akan membahas tentang MVP atau Minimum Viable Product. MVP atau Minimal Viable Product adalah sebuah strategi dalam pengembangan produk, di mana sebuah produk diluncurkan dengan hanya fitur-fitur dasar yang cukup untuk menarik perhatian konsumen. Ini adalah versi paling sederhana dari produk yang diinginkan perusahaan untuk masuk ke pasar. MVP adalah versi paling sederhana dari suatu produk yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan mengumpulkan feedback dari pengguna. Meskipun konsep ini sering dikaitkan dengan pengembangan produk berbasis teknologi, MVP sebenarnya bisa diterapkan pada berbagai jenis produk. Mengapa MVP begitu penting? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, MVP fokus pada fitur inti, sehingga membantu perusahaan menghindari investasi besar pada produk yang belum tentu diterima pasar. Dengan hanya meluncurkan fitur dasar, risiko kerugian lebih kecil. Yang kedua, dengan MVP, perusahaan dapat menguji asumsi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar. Apakah fitur ini benar-benar diinginkan? MVP bisa memberikan jawabannya. Yang ketiga, fokus pada fitur-fitur penting membuat MVP bisa diluncurkan lebih cepat, yang artinya waktu produk masuk ke pasar jadi lebih singkat. Ini juga berarti bisa langsung bersaing. Yang keempat,
Dari MVP, kita bisa mendapatkan feedback dari pengguna awal. Feedback ini sangat penting untuk mengetahui bagian mana yang perlu ditingkatkan dan memastikan produk terus relevan dengan kebutuhan mereka. Next, Maulana Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat MVP. Baik, lalu bagaimana kita bisa membuat MVP yang efektif? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan masalah utama yang ingin kita selesaikan melalui produk. Yang kedua adalah identifikasi fitur-fitur yang paling mendasar yang benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang ketiga, selanjutnya buat prototipe sederhana dari produk yang bisa diuji. Nah, yang keempat, luncurkan MVP dan kumpulkan feedback dari pengguna untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Nah, yang kelima, selanjutnya gunakan feedback tersebut untuk memperbaiki dan mengembangkan produk lebih lanjut. Nah, di sini ada lima cara membuat MVP. Selanjutnya adalah contoh MVP. Untuk mempermudah, berikut adalah contoh MVP. Misalnya, kita ingin membuat website e-commerce untuk menjual kaos. Versi MVP dari website ini cukup memiliki beberapa pilihan kaos, fitur pencarian produk, dan sistem checkout sederhana. Fitur-fitur lanjutan seperti wishlist atau diskon khusus dapat ditambahkan nanti. Nah, di sini merupakan adalah contoh-contohnya, contoh-contoh MVP. Di sini adalah kesimpulan MVP. Sebagai kesimpulan, MVP adalah pendekatan yang efektif dalam mengembangkan produk yang sukses dengan berfokus pada kebutuhan pengguna dan melakukan iterasi cepat. Kita bisa menciptakan produk yang bernilai tinggi, baik bagi pengguna maupun bagi bisnis. Menemukan ide bisnis. Kita akan membahas bagaimana mengubah ide bisnis menjadi peluang yang sukses melalui proses validasi. Kita akan belajar bagaimana menemukan ide bisnis yang potensial dan menguji ide tersebut agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Next, cara menemukan ide bisnis. Ide bisnis dapat muncul dari pengamatan cermat dan pemahaman mendalam terhadap lingkungan sekitar kita. Ada beberapa cara yang efektif untuk menemukan inspirasi bisnis, antara lain, yang pertama, perhatikan masalah di sekitar. Cobalah untuk mengamati masalah yang ada di sekitar kita, misalnya masalah kemacetan, masalah banjir, atau kebosanan, jenuh saat pandemi. Itu juga bisa menjadi inspirasi untuk solusi bisnis. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Pengalaman baik dari diri sendiri maupun dari orang lain juga bisa menjadi sumber ide. Misalnya, saya ambil contoh pendiri dari Daniel Wellington, itu terinspirasi dari jam tangan seorang surfer. Kita bisa menemukan ide dari hal-hal yang tampak sederhana, namun relevan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan sumber daya. Sumber daya seperti acara Shark Tank atau tren bisnis lainnya, itu bisa membantu kita menemukan ide bisnis yang sedang berkembang maupun yang sedang tren saat ini. Itu bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan produk yang baru. Slide 12. Next. Memvalidasi ide bisnis. Memvalidasi ide bisnis sangat penting untuk memastikan produk yang kita kembangkan itu benar-benar memiliki pasar yang tepat. Proses ini membantu mengurangi risiko kegagalan dan memberikan pemahaman lebih jelas tentang kebutuhan konsumen.
Berikut adalah beberapa metode efektif dalam validasi ide bisnis yang saya rangkum. Yang pertama itu ada Lean Startup. Adalah metode yang menekankan pentingnya menguji ide di pasar sesegera mungkin, tanpa menunggu produk itu sempurna. Ide bisnis bisa divalidasi melalui pengujian langsung dengan konsumen. Yang kedua, ada Get Out of the Building. Jangan hanya bergantung pada asumsi. Ada istilah get out of the building. Artinya kita harus keluar dan calon pelanggan dan bertemu dengan calon pelanggan itu secara langsung. Dengan mendapatkan insight tentang apa yang mereka butuhkan, itu dapat menjadi bisnis yang krusial. Selanjutnya yang ketiga ada customer development. Berkunjung langsung ke calon pelanggan untuk mengumpulkan feedback itu sangat berharga. Dengan interaksi ini, kita bisa memahami lebih dalam kebutuhan mereka. Yang keempat ada uji coba produk. Cobalah membuat sampel produk dan mendistribusikannya kepada calon pelanggan untuk melihat bagaimana respon mereka. Hal ini membantu kita mendapatkan data langsung tentang efektivitas produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh kasus ide bisnis. 1. Misalnya, seorang pengusaha skincare membuat sampel produknya dan membagikan kepada mereka yang memiliki masalah kulit. Ini memberinya data valid tentang efektivitas produk dan peluang untuk mengembangkan lebih lanjut. 2. Kasus lainnya adalah sekelompok ilmuwan yang awalnya membuat robot untuk taman rumah. Namun, setelah melakukan validasi, mereka menyadari pasar yang lebih besar adalah sektor pertanian. Ini adalah contoh pentingnya validasi ide. Tips memulai ide bisnis pertama. 1. Bangun jaringan dengan sesama pengusaha dan investor. Jaringan yang kuat bisa mendukung perkembangan ide Anda. 2. Tetap update dengan tren terbaru di industri Anda. Dunia bisnis terus berubah, jadi jangan berhenti belajar. 3. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jika ide pertama belum berhasil, teruslah berinovasi dan perbaiki. Simpulan, memiliki ide bisnis yang baik adalah awal, namun memahami dan menguji ide tersebut dengan kebutuhan pasar adalah kunci kesuksesan. Next, kita akan membahas bagaimana mengatasi kendala dalam pertumbuhan bisnis, khususnya bagi startup yang sudah memiliki pelanggan awal namun ingin mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Solusi yang efektif untuk ini adalah melalui go to market plan. Mengapa go to market plan penting? Setelah produk berhasil diluncurkan dan memiliki pelanggan awal, banyak bisnis seringkali kesulitan untuk mempertahankan dan mempercepat pertumbuhan. Tanpa strategi yang terstruktur, pertumbuhan bisa menjadi tidak stabil. Inilah di mana go to market plan menjadi penting, karena rencana ini memberikan cetak biru yang membantu bisnis menarik pelanggan baru secara konsisten. Saya Elsa Marina akan menjelaskan fungsi dari go-to-market plan. Yang pertama itu fungsinya dapat mengidentifikasi target pasar dengan tepat. Dengan go-to-market plan, kita ini dapat memahami dengan jelas siapa target pelanggan kita dan memastikan produk ini itu tepat sasaran. Yang kedua, dapat membedakan produk dari pesaing.
Dengan go-to-market plan, kita dapat menentukan keunggulan kompetitif yang membuat produk kita ini tuh lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, dapat membangun pesan yang efektif. Go-to-market plan ini juga dapat membantu mengkomunikasikan nilai unik dari produk kita kepada calon pelanggan secara jelas dan menarik. Yang keempat, dapat memilih saluran distribusi yang tepat. Dengan go-to-market plan, memungkinkan kita menemukan cara terbaik untuk menjangkau target pasar baik secara online, offline, atau kombinasi dari keduanya. Yang kelima, dapat mengukur kinerja dan melakukan perbaikan. Dengan go-to-market plan, kita dapat secara rutin mengukur keberhasilan strategi dan dapat melakukan penyesuaian agar selalu relevan dengan perubahan yang ada di pasar. Next, di sini ada langkah membuat go-to-market plan. Ada 6. Yang pertama yaitu lakukan definisi pasar. Langkah pertama ini adalah memahami masalah spesifik yang dipecahkan oleh produk kita dan siapa target pasar idealnya. Yang kedua, lakukan validasi masalah. Kita harus memastikan masalahnya itu benar-benar relevan dan mendesak bagi target pasar. Dengan begitu, kita yakin bahwa produk kita ini menawarkan solusi yang diinginkan. Yang ketiga, tentukan posisi produk. Kita harus menentukan posisi produk kita di pasar dan apa yang membedakannya dari kompetitor. Yang keempat, lakukan analisis kompetitor. Kita harus mempelajari kekuatan dan kelemahan pesaing untuk menemukan peluang unik yang bisa kita manfaatkan. Yang kelima, kembangkan pesan pemasaran. Kita harus menyusun pesan yang menarik dan menjelaskan nilai unik dari produk kita kepada calon pelanggan yang berbeda dari kompetitor. Yang keenam, eksekusi dan iterasi. Kita harus melakukan implementasi rencana-rencana di atas tersebut, lalu mengukur hasilnya, dan melakukan penyesuaian secara berkala agar strateginya tetap efektif. Next akan dijelaskan oleh Raffi. Guys. Sabar ya. Elemen penting go-to-market plan. Elemen penting dalam go-to-market plan adalah membagi pasar menjadi segmen-segmen kecil agar pesan dan penawaran lebih tepat sasaran. Pilih saluran yang paling efektif untuk menjangkau target pasar, bisa berupa online, offline, ataupun kombinasi dari keduanya. Tetapkan metrik untuk mengukur efektivitas strategi. Ini bisa berupa jumlah pelanggan baru, tingkat retensi, atau tingkat konversi. Manfaat go-to-market plan. Manfaat dari go-to-market plan adalah untuk membantu kita mencapai pertumbuhan yang konsisten dan terukur, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran pemasaran sehingga lebih hemat biaya, dan memastikan seluruh tim bekerja ke arah tujuan yang sama. Memungkinkan kita cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, menjaga produk tetap relevan. Kesimpulannya adalah, go-to-market plan adalah alat yang penting untuk membantu bisnis mencapai kesuksesan jangka panjang dengan mengikuti langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Kita dapat membangun strategi yang kuat untuk membawa produk atau layanan ke pasar dan memenangkan hati pelanggan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kami harap paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi Lian Canvas dan go-to-market plan dapat menghadirkan solusi pencetakan yang lebih efisien dan efektif di lingkungan kampus. Sekian dari kami, tim Server Printer. Terima kasih.